Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hamidi dengan NIM 2237250401, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2. Tahun 2025, program studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di sekolah OPT SMP Negeri 1 Boyarunjung dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Demikian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Silakan. Marilah kawan-kawan kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Silakan didengarkan. Afifah Najwa Maharani. Hadir, Pak. Arif Putra Sanjaya. Kita doakan yang tidak hadir hari ini semoga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nasionalisme kita, semuanya silakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Melakukan semuanya ya. Kita akan melakukan ice breaking dulu. 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi, aku konsentrasi,
Nah, jadi kesepakatan kelasnya seperti biasanya anak-anak sekalian. Kita hari ini yang pertama nanti Bapak akan menampilkan sebuah video. Kemudian anak-anak sekalian akan melaksanakan diskusi. Kemudian mempresentasikan hasilnya. Kemudian nanti tanya jawab. Dan kita sama-sama akan menyimpulkan untuk materi. Jadi kita lihat materi kemarin. Kita sudah belajar tentang sistem organ pada manusia ya. Nah, jadi hari ini anak-anak sekalian kita akan melanjutkan materinya tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajarannya yang anak-anak harus capai itu ada 2. Ini mengidentifikasi materi sistem pencernaan, kemudian menjelaskan proses pencernaan makanan dalam tubuh. Itu ya. Di sini berdasarkan gambar ini Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian ya. Kira-kira organ tubuh apa saja yang terdapat pada gambar ini yang anak-anak sekalian ketahui? Cepat ya. Kemudian ada bagian lingkar-lingkar ini apa kira-kira? Usus halus ya. Di sana nanti lakukan ketika kamu lapar. Oke. Tadi pagi anak-anak sekalian sarapan tidak? Sarapan apa kira-kira? Nasi. Kita harus menonton video dulu ya. Perhatikan ya. Semuanya harus diperhatikan, videonya dipahami. Kita perhatikan sama-sama. Hai kawan, namaku Gilbert si Anggun. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah mengikuti roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, Lebih jelas dan lebih bisa dimengerti, Bapak akan jelaskan secara rinci ya. Jadi silakan perhatikan anak sekalian bahwasanya tadi di video tadi tidak dijelaskan itu apa namanya, itu ada secara kimiawi, kemudian ada secara mekanik. Nah, anak-anak sekalian, secara kimiawi ini maksudnya itu adalah proses pencernaan yang tidak memerlukan fisik atau gerakan sebuah otot. Nah, bantu oleh yang namanya enzim. Nah, tadi sudah ada di video tadi, bahwasanya tadi ada enzim apa anak-anak sekalian? Ada enzim amilase, kemudian ada enzim pepsin. Secara mekanik berarti itu diperlukannya adalah sebuah pergerakan atau yang namanya sebuah organ-organ itu untuk melakukan tugasnya itu, dia itu harus mengeluarkan sebuah tenaga atau menggunakan sebuah otot. Pencernaan di mulut ini, yang pertama itu adalah makanan tadi dimulai dari mulut ya. Kemudian yang kedua, tugasnya di sini ada gigi. Gigi tadi apa fungsinya? Gigi tadi adalah fungsinya itu menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Kemudian makanan tadi itu dibantu oleh yang namanya lidah. Nah, lidah tadi mendorong makanan tadi. Nah, di situ ada di bagian lidah itu ada yang namanya air liur. Nah, air liur itulah itu mengandung yang namanya enzim amilase. Kemudian apalagi? Setelah dia didorong oleh lidah, kemudian makanan menuju ke kerongkongan. Oke, jadi ada dua saluran tadi. Ini anak-anak sekalian, di sini setelah dikunyah makanan masuk ke kerongkongan di sini. Maksudnya itu ada dua saluran. Misalkan ini ada saluran pernapasan, kemudian di sini juga di belakang saluran pernapasan ini ada yang namanya saluran
kerongkongan tadi atau yang disebut dengan esofagus tadi. Di sini, kemudian apa lagi? Ketiga, makanan tadi masuk ke mana anak-anak sekalian? Lambung. Ke bagian Lambung. lambung. Coba kita perhatikan gambar yang tadi. Nah, makanan tadi akan diteruskan ke bagian lambung. Nah, dan enzim pepsin. Nah, di sini inilah akan terjadi yang namanya proses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Nah, Usus halus. keempat yaitu saluran usus halus. Bahwasanya diameter usus halus tadi ada masih ingat? Ada 2 sampai 3 cm. Jadi inilah terjadi proses yang namanya pencernaan kimiawi yang sangat lama, karena proses di usus halus inilah terjadi yang namanya penyerapan anak-anak sekalian. Karena di sini dibantu oleh hati dan pankreas sehingga membentuk apa? Membentuk empedu. Empedu ini akan memecah menjadi makanan tadi akan dipecah menjadi lemak, karbohidrat dan protein. Kemudian apa lagi? Selanjutnya usus halus inilah akan menyerap nutrisi-nutrisi yang ada dalam makanan tadi diserap. Kemudian yang tidak berguna, berarti sisanya tadi adalah di situ tadi ada protein yang sudah dicerna dan lain sebagainya, berarti sisa air dan makanan yang mengandung serat yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Nah, di sini bentuk dari yang pertama itu setelah masuk usus halus, sisa makanan tadi terusnya masuk ke usus besar. Kemudian ini berupa air tadi. Nah, berupa air tadi, panjangnya kira-kira berapa usus besar tadi anak-anak sekalian? Ada yang masih ingat? Panjangnya tadi, oke, benar sekali ya. Ada panjang tadi adalah 1,5 cm sampai dengan 2 meter panjang usus besar ini. Di sini, kalau anak-anak sekalian perhatikan tadi di sini ada ribuan bakteri tadi yang hidup di bagian usus besar ini anak sekalian. Mereka ini hidup. Kemudian di sini juga, kemudian sisa makanan yang tidak diperlukan itu akan menjadi feses. Di mana itu akan terjadi yang namanya ini gambar apa anak-anak sekalian? Rektum. Jadi sisa makanan yang sudah misalkan berarti yang tidak dapat dicerna atau tidak dapat diserap oleh bakteri tadi akan masuk ke bagian rektum. Nah, karena tadi bentuknya adalah cairan, di bagian organ rektum inilah makanan tadi yang bentuknya cairan di usus besar akan dipadatkan. Jadi makanan tadi akan dipadatkan, kemudian diolah. Selanjutnya yang paling akhir yaitu bagian anus. Jadi makanan tadi setelah dipadatkan akan dikeluarkan melalui anus. Itu ya. Itu penjelasan dari Bapak dan video tadi. Di sini semuanya sudah paham semua? Sudah. Paham ya? Semuanya sudah paham? Sekarang, karena semuanya sudah paham, sekarang Bapak ada tugas. Semuanya sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah ya? Semuanya di sini Bapak akan membaginya menjadi 3 kelompok. Oke, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya dan tugas yang harus anak-anak sekalian ketahui. Oke, di sini Bapak bagikan LKPD-nya dulu ya. Silakan. Anak lupa. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya ya. Semuanya sudah dapat. Silakan perhatikan anak sekalian. Di situ ada gambar yang sudah Pak lihatkan tadi. Di situ ada gambar organ yang ada di gambar tadi. Tugas anak-anak sekalian itu menuliskan bagian yang ditunjukkan di arah panah itu anak-anak sekalian. Misal, yang nomor 1 itu apa yang ditunjuknya. Kemudian yang soal nomor 5 itu organ apa, ditulis nama organnya. Kemudian di bagian bawahnya itu kamu lihat anak-anak sekalian, tulis nama organnya. Nama organ nomor 1 organnya apa, kemudian
fungsinya apa? Misalkan dibuat di sininya fungsinya. Oke, sekarang itu tugasnya. Kemudian nanti tugas kelompoknya adalah kalian buat hasil diskusi anak-anak sekalian. Nanti presentasikan di depan. Ya, silakan. Dan kemudian hasil diskusinya jangan lupa untuk presentasinya itu dibuatkan juga. Ya, dibuat. Ya, kamu ini buat juga, jangan lupa dibuat juga hasil diskusinya. Ya, siap ya. Sekarang Bapak panggil untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atas nama Grace Renezara dan teman saya Lutfi Adinia Ulfa, Naira Dwi Rawan, Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terkait sistem pencernaan pada manusia. Adapun menurut kelompok kami, jadi ketika kelenjar saliva atau lidah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosan kerongkongan dengan pergerakan peristalsis. Kemudian makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Di sini makanan tersebut diolah secara kimiawi dan mekanik dengan dibantu oleh otot halus yang melapisi dinding sel. Makanan yang terjadi di lambung terjadi juga secara kimiawi yang mengandung enzim pepsin. Selanjutnya, makanan tersebut menuju usus halus, di mana tempat inilah zat-zat kimiawi dicerna. Hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Itulah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 1 sudah bagus penjelasannya ya, sudah rinci. Sekarang kita beri aplaus dulu nak untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 duduk. Sekarang kelompok yang sudah siap, kelompok 2 sudah siap. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Mikaela Tania dan teman saya Irunisa Irpa Pratama, Nur Isma Arnita, Ayong Galatia, Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sistem pencernaan pada manusia. Adapun menurut kelompok kami, sistem pencernaan pada manusia terjadi pada saat proses ketika makanan masuk ke dalam organ mulut sampai dengan organ paling akhir yaitu rektum. Dimulai dari mulut yang berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi kecil dan dilanjutkan makanan tersebut masuk ke organ saluran kerongkongan dengan pergerakan peristalsis. Kemudian, makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Di sini, makanan tersebut diolah secara kimiawi dan mekanik. Makanan tersebut menuju usus halus, di mana saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air. Sementara, sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Itulah dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kelompok 2 sudah bagus ya penjelasannya. Terus dulu untuk anak-anak kalian. Silakan untuk kelompok 2 duduk kembali. Untuk kelompok 3 sudah siap? Sudah ya? Oke, silakan maju ke depan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Ilma Marcella dan teman saya Jingga Elmelina Putri, Kanaya Arya Putri, Sari Hidayati, Viva Najwa Maharani, Sanekriyanti.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sistem pencernaan pada manusia. Adapun menurut kelompok kami, sistem pencernaan pada manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian besar berdasarkan fungsinya, yaitu pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Pencernaan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh sesuatu zat kimia yang disebut enzim. Sementara pencernaan secara mekanik, proses pemecah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Proses pencernaan ketika makanan masuk ke dalam organ mulut sampai dengan organ paling akhir yaitu rektum. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk kelompok 3 sudah jelas ya presentasinya, sudah rinci. Sekarang kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Sudah bagus. Pelaksanaan sudah bagus, kita beri aplaus dulu semuanya untuk hasil diskusi hari ini. Sekarang Bapak akan membuka sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya dari Grace, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Purnanisara, saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya mengenai mengapa di mulut terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Oke, kemudian pertanyaan kedua, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, apa yang terjadi pada saat makanan masuk ke dalam organ lambung? Itulah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama untuk menjawabnya ya. Oke, Bapak beri kesempatan kepada anak-anak sekalian yang ingin menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Silakan. Pertanyaan Grace tadi, apa yang dimaksud yang dengan proses pencernaan secara kimiawi dan proses pencernaan secara mekanik? Ayo silakan. Oke, Saudari Inma silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Marcella dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pencernaan secara kimiawi dan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. Sementara pencernaan secara mekanik adalah proses pemecah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung, serta melibatkan pergerakan fisik, yaitu otot. Oke, tepuk tangan dulu nak. Oke, jawaban dari temannya itu Inma Marcella yang bertanya sudah bagus ya. Jadi bahwasannya tadi Bapak sudah jelaskan bahwasannya proses dari pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi itu berbeda. Nah, benar Ugi ini temannya tadi Inma tadi bahwasannya kalau secara mekanik tadi itu memerlukan sebuah pergerakan otot atau menggunakan fisik. Nah, pertanyaan yang kedua, silakan yang ingin menjawab pertanyaan kedua tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Dayati. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, silakan nak. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, untuk jawabannya sudah bagus ya. Dan mereka ini fungsinya apa? Mereka enzim pepsin ini tadi yang ada di lambung itu akan saling bekerja sama dengan asam klorida tadi atau disebut dengan HCl tadi. Fungsinya apa? Ya tadi akan mengolah makanan tadi. Sudah bisa mengerti ya?
Oke, sekarang kita simpulkan sama-sama nak materinya dulu ya. Materi organ mulut, fungsinya untuk apa tadi anak-anak? Oke, kemudian akan dilanjut ke mana organnya? Kerongkongan. Kerongkongan tadi ada berapa organ tadi? Ada 2 saluran ya. Makan tadi masuk ke mana tadi? Masuk ke saluran esofagus. Kanan tadi dilanjutkan ke bagian usus halus. Usus halus ini gimana? Ini dibantu oleh organ hati, apalagi nak? Pankreas, kemudian akan membentuk sebuah kantong empedu, digunakan untuk membantu proses pencernaan. Makanan tadi akan masuk ke mana lagi tadi? Ke usus besar. Ke mana lagi makanan tadi? Ke bagian rektum. Di bagian rektum itu terjadi apa? Proses pemadatan. Jadi akan dikeluarkan berbentuk feses di Kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulannya itu adalah proses pencernaan merupakan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Berarti proses pencernaan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh, menjadi sumber energi. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerap makanan. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu sistem pencernaan. Kita ice breaking dulu ya. Sama. Secara kimiawi terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibuntukan oleh tubuh. Tepuk tangan dulu nah semuanya. Oke, sekarang Bapak akan membagikan umpan balik dan refleksi serta ada penugasan untuk anak-anak sekalian. Silakan kerjakan untuk pertanyaan dijawab, kemudian ditulis umpan baliknya. Ini tugasnya Bapak bagikan ya. Ya, silakan diambil. Silakan dibagikan nak ke kawannya. Silakan. Sudah dapat semua? Siapa yang belum dapat nak? Angkat tangan. Oke. Jadi tugasnya itu silakan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Silakan dijawab pertanyaannya. Kemudian di situ ada sistem pencernaan menggunakan manusia. Itu ada teka-teki silang. Jangan lupa dibuat nama ya. Dibuat nama kelasnya. Jangan lupa dibuat. Kemudian nanti kalau sudah itu coba kita perhatikan di situ ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Harus diisi sesuai dengan yang ada ditunjukkan gitu kata gitu. Misalkan di situ kamu tulis, misalkan Pak contohkan di situ ada organ lambung. Di mana? Kamu tulis di situ kolomnya lambung ya. Itu ya. Apakah semuanya sudah mengerti tugasnya nak? Sudah ya. Dikumpul tugasnya. Kemudian untuk materi selanjutnya. Tugasnya nanti dikumpul. Untuk materi selanjutnya silakan kita nanti di minggu depan kita akan melanjutkan materinya tentang kelainan atau penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan pada manusia. Sekian ya untuk hari ini. Pak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, kawan-kawan, kita berdoa. Doa mulai. Bismillah.
Oke, sekian terima kasih Pak. Izin keluar ya.